Baik, hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan ekuitas dan perkiraan laba rugi. Nah, jadi untuk yang pertama, pemeriksaan ekuitas ini kita akan belajar tentang 4 sub materi ya. Yang pertama, sifat dan contoh ekuitas, kemudian tujuan pemeriksaan, audit objektif ekuitas, kemudian prosedur pemeriksaan, audit prosedur ekuitas, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pemeriksaan ekuitas. Oke, yang pertama sifat dan contoh ekuitas. Yang menurut PSAK pasal 49, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas adalah suatu perkiraan yang mencerminkan porsi hak atau kepentingan pemilik perusahaan terhadap harta perusahaan tersebut. Jadi ekuitas ini kalau di neraca kan ada aktiva atau aset, kemudian kewajiban dan ekuitas. Nah, ekuitas ini sisa, kalau di sini hak residual ya. Jadi hak kepemilikan oleh pemegang saham. Jadi kalau aktiva sama dengan pasiva ditambah ekuitas. Jadi ekuitas ini ya sisa dari aset lebih yang setelah dikurangi setelah dikurangi kewajiban. Kemudian jenis-jenis dan pengklasifikasian ekuitas tergantung pada bentuk hukum perusahaan, seperti perusahaan perseorangan, firma, perseroan komunitar atau CV, perseroan terbatas PT, perusahaan umum, peru, perusahaan jabatan, perjan, koperasi, dan lain-lain. Nah, semua klasifikasi ekuitasnya beda-beda ya. Soalnya perseorangan berarti kan ekuitasnya cuman milik pribadi ya, satu orang aja. Kalau firma bisa satu orang atau lebih. Kalau PT itu udah banyak pemegangnya ya, bisa lebih dari pokoknya banyak, nggak terbatas pemiliknya. Kemudian dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah hak atas kekayaan bersih perusahaan. Kekayaan bersih ini dicari dari harta atau aset dikurangi kewajiban. Nah, di dalam suatu perusahaan perorangan, modal terdiri atas modal pemilik tunggal. Laba yang diperoleh dalam suatu periode dan laba setor modal akan menambah saldo modal. Kerugian yang diderita dalam satu periode dan pengambilan pref akan mengurangi saldo modal. Jadi itu bedanya perusahaan dengan perusahaan perorangan ya. Kalau modal itu di perusahaan perorangan pemiliknya tunggal dan labanya otomatis menambah modal. Beda dengan perusahaan yang labanya dia tidak langsung menambah modal tapi dimasuk ke saldo laba atau laba ditahan. Kemudian dalam suatu firma partnership, modal terdiri atas modal lebih dari satu partner. Modal masing-masing partner akan ditambah dengan adanya pembagian laba atau tambahan setoran modal dan akan berkurang dengan adanya pembagian kerugian atau pengambilan praif. Maksudnya pengambilan modalnya ya. Dalam badan hukum yang berbentuk koperasi, modal pokoknya adalah simpanan pokok anggota yang tak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali pada saat seorang anggota mengundurkan diri. Kemudian kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, pengisian hasil usaha termasuk cadangan. Kemudian dalam badan hukum yang berbentuk PT atau perseroan terbatas, permodalannya banyak bagiannya.
Di sini ada 7 bagian dari permodalan. Yang pertama, modal menurut akta pendirian yang telah disahkan Menteri Kehakiman. Ini terdiri modal dasar, modal ditempatkan, kemudian modal di store. Nah, modal dasar ini yaitu modal yang ditetapkan pada saat akta pendirian. Nah, jumlahnya harus sama. Modal dasar tentunya di akta pendirian tertulis modal dasar 1M, berarti modal dasarnya 1M. Kemudian modal ditempatkan yaitu modal yang akan dilunasi oleh pemilik saham. Umpamanya modal dasar 1M, kemudian modal ditempatkan yang akan dilunasi sebesar 800 juta. Berarti modal ditempatkannya 800 juta. Nah, itu yang akan dibayar oleh pemegang saham. Kemudian kalau modal di store ini adalah modal yang disetor oleh pemilik saham. Umpamanya modal dasar 1M, tapi modal disetornya 500 juta. Jadi di laporan keuangan modal di store-nya 500 juta di CALK-nya ya. Kemudian modal yang berasal dari sumbangan bisa dilaporkan sebagai bagian dari tambahan modal store. Treasury stock saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Kemudian premium atau agio atau diskon disagio dari penjualan saham baik saham biasa maupun saham preferen. Selisih kurs atau modal di setor, kemudian selisih penilaian kembali aktiva tetap untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian retaining laba ditahan atau sisa laba tahun lalu atau defisit accumulated loss sisa rugi tahun lalu. Kemudian tujuan pemeriksaan audit objektif ekuitas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan. Beberapa ciri dari internal kontrol yang baik atas permodalan adalah, jadi sebelum kita memeriksa ekuitas, kita harus tahu tujuan pemeriksaan itu. Nah, yang pertama di sini bagaimana pengandalan internalnya, bagus atau tidak. Nah, ciri dari internal kontrol yang baik yaitu yang pertama, setiap perubahan modal, penambahan atau pengurangan harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk PT, setiap perubahan harus melalui perubahan akta pendirian dan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Kemudian untuk perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri, PMDN harus diotorisasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Negeri. Untuk PMA harus diotorisasi oleh BKPM dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia melalui SK Presiden. Kemudian untuk perusahaan yang akan go public harus mendapat persetujuan dari Ketua Bapepam. Kemudian pembagian dan pembayaran dividen harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan berwenang. Besarnya dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh direksi perusahaan dan disahkan dalam RUPS. Digunakannya Biro Administrasi Efek Stock Transfer Agent untuk mengurus pengadministrasian saham dan pembayaran dividen, terutama untuk perusahaan yang sudah go public. Jadi kalau perusahaan go public harus punya Biro Administrasi Efek ya, jadi biar mempermudah untuk pengadministrasian saham dan pembayaran dividennya. Kemudian setiap perubahan return earning atau laba ditahan
oleh pejabat perusahaan yang berwenang yang didukung oleh bukti-bukti yang lengkap. Kemudian, tujuan yang kedua untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Jadi di laporan keuangan di bagian ekuitas nanti kita cek apakah sesuai dengan akta pendirian. Umpamanya di laporan keuangannya modalnya 1M, jadi di akta pendirian juga harus 1M. Nah, kalau ada perbedaan berarti ada kesalahan di situ atau tidak kesesuaian di situ dan perlu dilakukan klarifikasi ke manajemen. Kemudian untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut permodalan telah dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini semua modal, semua saham harus ada izin ya dari pihak yang berwenang. Kemudian untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earning ini saldo laba ya, laba ditahan atau rugi ditahan, didukung oleh bukti-bukti yang sah. Nah, bukti-bukti yang sah ini apa? Bisa dari laporan keuangan dan nota-nota keuangan atau catatan transaksi, nota transaksi ya. Kemudian untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK) dalam hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, yang terakhir yang keenam ya. Untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK. Kemudian prosedur pemeriksaan audit prosedur ekuitas. Nah, yang pertama, mempelajari dan mengevaluasi internal control atas permodalan dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen serta sertifikat saham. Kemudian meminta kopi dari akta pendirian, SK pelaksanaan menteri kehakiman, SK BKPM, BKPMD, BKPM ini Badan Koordinasi Penanaman Modal ya. Kemudian SK Bappepan, Badan Pengawas Pasar Saham, Badan Pengawas Bapepam atau Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, SK Presiden untuk disimpan dalam file permanen. Jadi sebelum memeriksa audit, memeriksa bukti, kita harus meminta kopi dari akta pendirian dan SK-SK yang terkait dengan ekuitas. Nah, setelah mendapatkan kopi akta atau SK terkait permodalan atau ekuitas, kita bisa langsung telusuri ke data yang ada. Umpamanya data ekuitas berarti kita cari lembar sahamnya yang udah tersetor. Dan yang ketiga, mencocokkan data yang ada dalam akta pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di neraca dan penjelasan dalam CALK. Itu. Kemudian setelah dapat itu, kita cocokkan dengan nilai yang ada pada laporan keuangan. Kemudian untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang punya tambahan setor modal dalam periode yang diperiksa, bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya serta otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah harus diperiksa.
Menjelaskan dalam kertas kerja pemisahan beberapa model dasar, model ditempatkan, model di store, serta premium dan diskon dari penjualan saham. Jenis saham dimiliki perusahaan berupa saham biasa, preferred stock, saham preference, baik dalam jumlah lembar maupun nominalnya. Kemudian rincian pemegang saham. Jadi ketiga bagian ini harus ada di kertas kerja pemisahan. Kemudian yang keenam, memeriksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan rate earning, defisit earning atau defisit. Ini saldo laba ya. Untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan apakah adjustment ke retained earning atau defisit memang reasonable dan jumlahnya cukup memadai. Seandainya ada pembagian dividen, diperiksa apakah dividen dibagikan dalam bentuk cash dividen, stock dividen, atau property dividen. Pencatatannya sudah benar pada waktu deklarasi maupun pembayaran dividen. Sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang melalui notulen rapat direksi dan RUPS. Jadi setiap ada pembagian dividen, kalian harus mencari 3 bukti ini ya. Yang pertama, apakah dibagikan secara cash, stock, atau properti dividen. Kemudian pencatatannya sudah benar, apakah sudah benar pada saat pengumuman dan pembayaran dividen. Kemudian yang terakhir, harus ada otorisasi ya dari pejabat yang berwenang. Kemudian memeriksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah mencapai 75% dari modal di store. Kalau ini terjadi, harus ada penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi akumulasi kerugian ini kalau lebih dari 75, kita harus menjelaskan dalam catatan laporan keuangan, karena hal ini akan berpengaruh pada opini auditor nantinya. Kemudian yang ke-9, mempertimbangkan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau biro administrasi efek. Jadi kalau ada temuan ataupun ada yang mencurigakan, bisa mengirim konfirmasi jumlah saham yang dimiliki ke pemegang saham, biar keyakinan dalam pemeriksaan ekuitas ini lebih valid gitu ya. Kemudian seandainya ada treasury stock, itu treasury stock atau saham treasury, yaitu saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Jadi bisa untuk dijual kembali ya, bukan untuk permanen dimiliki. Pertama, memeriksa bukti pembelian dan otorisasinya. Kedua, memeriksa bukti penjualan dan otorisasinya jika treasury stock dijual kembali. Kemudian menanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasury stock. Kemudian memperhatikan bahwa treasury stock tidak berhak atas pembagian dividen. Yang ke-11, memeriksa apakah penyajian permodalan di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK. Yang ke-12, membuat kesimpulan mengenai kewajaran permodalan. Kemudian yang poin keempat, beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pemeriksaan ekuitas. Yang pertama, jika akta pendirian suatu PT belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, transaksi hukum perusahaan, perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan belum dianggap sah. Jadi sebelum perusahaan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, disarankan untuk
tidak melakukan transaksi bisnisnya ya. Jadi umpamanya kita mau bikin perusahaan nih, tapi belum disetujui, berarti kita jangan memulai proses bisnis perusahaan kita sampai perusahaan kita ini mendapat pengesahan dari menteri yang terkait, seperti itu. Kemudian modal di store dan modal ditempatkan tidak dapat melebihi modal dasar. Jika modal di store melebihi modal dasar, maka harus dilakukan perubahan akta pendirian yang harus disahkan oleh Menteri Kehakiman. Selama perubahan akta belum disahkan Menteri Kehakiman, kelebihan modal store atas modal dasar dilaporkan sebagai hutang pemegang saham. Nah, sebelumnya modal di store ini yaitu saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham atau pemiliknya. Kalau saham yang ditempatkan tadi itu saham yang akan dilunasi oleh pemegang saham. Jadi kalau udah dilunasi maka menjadi modal di store. Kemudian modal yang tercantum di neraca adalah modal di store. Jadi di laporan keuangan di neracanya, modal yang dilaporkan atau dicantumkan itu modal di store, bukan modal dasarnya, karena modal kita di sini di neraca ini kita mencatat uang yang telah benar-benar masuk yang telah menjadi modal. Jadi kalau belum dilunasi atau di store, modalnya belum bisa dicatat di laporan keuangan. Tujuan pembelian kembali saham treasury stock adalah untuk meningkatkan harga saham perusahaan, kemudian untuk diberikan kepada saham bonus kepada manajer dan pegawai perusahaan. Jika akumulasi kerugian suatu perusahaan mencapai 50% dari modal di store, perusahaan harus melaporkan hal tersebut ke pengadilan negeri untuk diumumkan dalam berita negara. Jadi kalau akumulasi 50% maka harus dilaporkan untuk dibuatkan berita acara proses kepahitan. Menurut prinsip SAK, aktiva tetap harus dicatat atau disajikan dalam neraca berdasarkan harga perolehannya. Namun demikian, jika ada peraturan pemerintah yang memperbolehkannya, perusahaan dapat melakukan revaluasi aktiva tetap. Pengaruh dari dilakukannya revaluasi aktiva tetap adalah nilai aktiva tetap meningkat dan kenaikan nilai tersebut dicatat di sisi kredit sebagai selisih penilaian kembali aktiva tetap yang nantinya dengan persetujuan kantor pelayanan pajak dapat dikonversi sebagai modal. Adjustment corrected earning atau defisit atau saldo laba hanya diperbolehkan jika menyangkut rugi laba tahun lalu yang jumlahnya material atau menyangkut pembayaran pajak yang berasal dari surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak walaupun jumlahnya kecil. Jadi penyesuaian rugi laba tahun lalu hanya
diperbolehkan jika telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak atau jumlahnya yang material. Kemudian setoran saham dalam bentuk barang harus menggunakan nilai wajar aktiva, bukan kas yang diserahkan. Jadi tidak semua setoran saham berupa kas, tapi dapat juga berupa barang, yaitu nilai apresial yang disetujui Dewan Komisaris untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan penyetor bentuk barang. Waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan permodalan biasanya tidak banyak, kecuali perusahaan banyak membuat koreksi saldo laba sehingga auditor harus memeriksa koreksi tersebut secara rinci. Kemudian perusahaan dalam proses go public. Jadi permodalan ini tidak seperti pos yang lainnya ya, yang belum memakan banyak waktu, tapi kalau ekuitas ini atau modal ini lebih cepat ya untuk memeriksanya. Kemudian ke materi berikutnya itu pemeriksaan perkiraan laba rugi. Pertama, sifat dan contoh perkiraan laba rugi, tujuan pemeriksaan, kemudian produk pemeriksaannya. Nah, sifat dan contoh perkiraan laba rugi ini terdiri dari perkiraan pendapatan operasi, harga pokok penjualan, beban operasi, pendapatan dan beban di luar operasi, kemudian pos luar biasa. Jadi ini kesemua ini bagian dari perkiraan laba dan rugi. Kemudian tujuan pemeriksaannya yaitu yang pertama, keberadaan internal kontrol pendapatan dan beban termasuk pencatatan secara akrual basis terhadap pendapatan dan beban. Jadi sesuai SHK, pencatatan yang benar yaitu secara akrual, bukan secara cash basis ya, tapi secara accrual basis. Kemudian kedua, penyertaan pendapatan dan biaya menjadi hak perusahaan dengan menggunakan cut off yang tepat. Jadi pencatatan pendapatan biaya itu harus ada cut off, pisah batasnya ya. Jadi kalau secara umum pisah batas dari laporan keuangan itu yaitu 31 Desember. Jadi kalau udah lewat dari itu maka harus ada cut off-nya. Kemudian adanya fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bulan per bulan atau dengan anggaran pendapatan dan beban. Penyajian permodalan atau ekuitas di neraca sudah sesuai dengan PSHK dan hal penting diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Kemudian prosedur pemeriksaannya, yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol pendapatan dan biaya termasuk transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Jadi di setiap pos itu pasti kita harus mempelajari internal kontrolnya udah baik atau belum. Ini hal yang pertama yang harus dilakukan pada setiap pemeriksaan di setiap pos ya. Yang kemudian minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan angka perbandingan untuk periode sebelumnya dan lakukan analytical review prosedur. Bisa analisis rasio ROI dan ROE dengan membandingkan rasio tahun lalu dan rasio industri. Kemudian yang ketiga, minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa
Bandingkan dengan budget untuk periode yang sama, hitung variannya dalam rupiah maupun persen. Minta rincian penjualan per jenis barang atau area yang mencantumkan kuantiti barang yang dijual dan nilai uangnya selama setahun. Dibuatnya per bulan ya, Januari sampai Desember. Bandingkan kuantiti yang dijual secara atas basis dengan pengeluaran barang pada cut-off sekian. Kemudian periksa cut-off penjualan, periksa batas penjualannya, ada tidaknya pergeseran waktu pencatatan penjualan dan cut-off pembelian. Periksa subsequent payment, ada tidaknya unrecorded liabilities dan subsequent collection, ada tidaknya unrecorded receivable. Jadi periksa pembayaran dan pembelian dan penjualannya untuk memeriksa adanya piutang dan hutang yang tidak tercatat. Kemudian buat analisa perkiraan biaya atau pendapatan yang kemungkinan ditanyakan pihak pajak atau untuk keperluan pengisian SPT, koreksi fiskal, dan kemungkinan timbulnya contingent liability. Yang kedelapan, periksa kepatuhan peraturan perpajakan tentang biaya dan pendapatan. Periksa daftar gaji, tes kesesuaian perhitungan BPH 21 dengan peraturan pajak. Dan bandingkan total biaya gaji yang tercantum dan perhitungan laba rugi dengan SPT BPH 21. Bandingkan yang data yang ada di dalam daftar gaji secara tes basis dengan personal file. Jadi kalau kita meriksa biaya gaji, standar kita bukan hanya SAK tapi juga peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi selain dari SAK akuntansinya atau juga ada juga KOP-nya atau peraturan pajaknya. Jadi untuk pemeriksaan biaya ini lebih agak rumit ya. Lakukan observasi saat pembayaran gaji. Jadi kita coba untuk melihat bagaimana pada saat pembayaran gaji dan sesuaikan dengan yang ada pada laporan keuangan. Kemudian dan prosedur yang telah dibuat oleh perusahaannya. Periksa kesesuaian penyajian bos laba rugi dengan PSK. Itu yang kaya. Terima kasih. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat.